Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yarhamukumullah. Kewajiban puasa Ramadan tidak seorang pun di antara sekian banyak ulama dari kalangan madhab manapun yang menyangkal mengenai difardukannya puasa. Para mu'arikhin sepakat bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa besar berupa perang Badar, yaitu perang yang menentukan, disebutkan sebagai Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua kelompok besar. Itu terjadi pada tahun pertama Hijriah. Sehingga walaupun perang Badar ini terjadi bulan Ramadan, tetapi ketika itu belum pada berpuasa karena memang belum diwajibkan. Diwajibkannya puasa baru tahun berikutnya karena ayat 183 turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yarhamukumullah. Ayat 183 surat Al-Baqarah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kalian semuanya bertakwa. Tujuan mendasar disyariatkannya kewajiban puasa adalah agar kita menjadi muttaqin, la'allakum tattaqun. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yarhamukumullah, ketika ayat ini diturunkan, maka puasa Ramadan menjadi wajib, dan para ulama memberikan informasi mengenai kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa sebelum kamu, yaitu umat yang beragama Yahudi dan Nasrani juga oleh Allah diwajibkan puasa. Hanya puasanya tidak persis seperti bilangan puasa yang diwajibkan oleh Allah dalam rangkaian ayat ini. Kaum muslimin muslimat yarhamukumullah, terkait dengan jumlah hari, maka karena prinsip ajaran Islam ini tidak memberatkan, maka oleh Allah diberikan keterangan. Ayat yang 183 dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya, yaitu ayyamam ma'dudat. Kewajiban puasa setiap bulan Ramadan itu hanya bersifat ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang terhitung. Karena satu bulan itu kan juga tidak lama atau tidak banyak dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu tahun. Satu tahun jumlah hari itu sekitar 365 hari. Sementara kewajiban puasa itu hanya 30 hari, bahkan umumnya hanya 29 hari. Karenanya diinformasikan dengan kalimat ayyamam ma'dudat. Itu pun kemudian dengan kelengkapan ayat itu, setelah disebutkan ayyamam ma'dudat pada hari-hari yang telah sebutkan bilangannya, ya, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit, sedang menderita sakit, atau dalam perjalanan lalu terpaksa tidak berpuasa, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka gantilah hari-hari yang ditinggalkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, sejumlah hari itu di hari-hari yang lain.
Itulah kemudian ada kewajiban mengqadha puasa, baik karena sakit atau karena musafir, termasuk dalam hal ini adalah karena datang bulan atau menstruasi. Kaum muslimin muslimat yarhamukumullah, dijelaskan bahwa faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, lalu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang-orang yang berat, sebetulnya mampu tetapi sangat berat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang sangat berat akibat hal tertentu, nanti ada keterangan ada dua kelompok orang yang dinilai sebagai alladzina yutiqunahu ini, cukup dengan fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah ya kepada orang-orang miskin, ya memberikan fidyah berupa makanan kepada orang-orang miskin. Ini kemudian diterangkan bahwa alladzina yutiqunahu itu adalah asyaikhul haram yang pertama, dan yang kedua al-maridul ladzi la yurja bur'uhu, orang yang tua renta, sudah berusia senja dan tidak mungkin muda lagi. Karenanya terhadap orang yang sudah tua sekali ini atau tua renta itu, dan dia tidak mampu, tentunya memang kalau sudah tua itu kemungkinan besar tidak lagi mampu untuk menjalankan puasa, dan karenanya cukup dengan fidyah. Ya, fidyah 1 mud setiap hari. 1 mud itu kira-kira 1 porsi makan, diberikan kepada fakir miskin atau orang-orang miskin, ya sejumlah hari yang dia tidak puasa. Kalau orang sudah sepuh seperti ini, dimungkinkan bisa selama 30 hari tidak puasa. Karenanya kemudian misalnya 1 hari itu dinilai 1 porsi makan 50.000, maka bisa membayar sejumlah 50.000 kali 30, sehingga jumlahnya 1.500.000. Itu seandainya 1 harinya 50.000. Kaum muslimin yarhamukumullah, selain orang yang al-asyaikhul haram adalah al-maridul ladzi la yurja bur'uhu, seorang yang sakit dan menaun sifatnya, atau sakit yang tidak ada kecil sekali harapan untuk sembuh. Terhadap orang yang seperti ini juga diberikan kewajiban kepadanya untuk membayar fidyah, ya 1 mud setiap hari, seperti yang juga digambarkan di atas. Kaum muslimin yarhamukumullah, terkait dengan kewajiban fidyah yang khusus hanya dibolehkan kepada atau bagi orang tua renta dan orang yang sakit menaun, perlu ada sosialisasi mengenai ini secara masif agar tidak salah paham. Ada orang-orang yang salah paham, misalnya karena hamil lalu membayar fidyah, atau karena menyusui lalu membayar fidyah dan menganggap sudah cukup tanpa mengqadha puasa. Ini nggak benar. Orang yang hamil atau juga orang yang menyusui itu kewajiban intinya mengganti puasa sejumlah hari yang dia tinggalkan. Membayar fidyah itu kewajiban sampingan, tergantung dia mengkhawatirkan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan termasuk di samping dirinya adalah janin yang di perut atau bayi yang sedang disusuinya, itu nanti ada kewajiban pelengkap berupa fidyah. Tetapi sama sekali tidak bisa sekedar cukup membayar fidyah, itu bagi orang-orang yang hamil dan menyusui. Sehingga yang paling inti kepada orang ini, kepada orang hamil dan menyusui, adalah mengqadha puasa sebagaimana orang yang mengalami menstruasi, ya, sehingga tidak berpuasa, itu wajib mengqadha puasa. Ini kewajiban bagi orang yang meninggalkan akibat sedang menyusui atau juga karena hamil, maka dia adalah mengganti puasanya. Sebagaimana juga orang yang menstruasi mengganti puasanya, disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah
bahwa kunna nu'maru bi qada'is shalah, kunna nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'is shalah. Kami kaum wanita ini diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa tetapi tidak untuk mengqadha salat. Dari hadis ini ada yang memahami bahwa qadha salat itu tidak ada. Ya, tidak ada istilah qadha salat menurut pemahaman orang ini. Padahal mestinya bukan begitu, karena yang namanya hadis tadi berlaku umum, berlaku khusus bagi wanita yang sedang menstruasi. Sedangkan orang yang lupa tidak sholat atau tertidur belum sholat isya, maka ketika terbangun dia atau ketika dia ingat bahwa telah meninggalkan sholat tertentu, maka segera lakukan ketika dia ingat. Itulah ayat yang terkait dengan puasa. Ini tentu baru ayat 183 dan 184 yang disebutkan seperti yang kami ungkap di atas. Dan karenanya kita mesti memahami dengan baik dan benar, termasuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini yang pandemi masih bersama kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah, dan kita terus continue menjalankan siyamu Ramadan dan juga qiyamu Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tarawih kita, sedekah kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.